ثم الصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بأثر اكتفى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى وراقبوه بالسر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepadanya yang masih memberikan dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Diizinkannya kita untuk hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan menambah panjangnya catatan amal soleh dan kebaikan kita, meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat dan salam berbuah syafaat bagi kita di hari kiamat, dan dengannya Allah izinkan kita masuk surga. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pelajaran bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah oleh kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min akhbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi. Masih dalam kitabul Ghusl, bab yang ke-11, babu man afragha bi yaminihi ala shimalihi fil ghusl. Selesai ini belum? Belum kan? Bab tentang orang yang menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya fil ghusl, dalam mandi atau ketika mandi. Artinya itu bab tentang bolehnya menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri. Itu maksudnya adalah ketika dia membasuh al-farj, yaitu membasuh kemaluannya. Qala hadatsana Musa ibn Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ismail, yaitu Abu Salama At-Tabuzaki Al-Minqari. Qala, dia berkata, hadatsana Abu Awana, telah menceritakan kepada kami Abu Awana Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri Al-Basri. Di riwayat sebelum ini Musa bin Ismail merupakan dari gurunya Abdul Wahid ibn Ziyad. Qala hadatsana Al-A'mash, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash, yaitu Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-A'mash Al-Kufi, dan Salim ibn Abil Ja'ad, dari Salim ibn Abil Ja'ad, an Quraib, dari Quraib Maula Ibn Abbas. Quraib Maula Ibn Abbas itu mantan hamba sahaya yang dimerdekakannya. An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi
Abul Fadl, dikenal dengan Ibnu Abbas, Habrul Ummah wa Turjumanul Quran. An Maimunata bintil Haris, dari Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah, istri Nabi SAW, dan juga bibi kandung Abdullah ibn Abbas. Qalat, dia berkata, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslan, saya menyiapkan untuk Rasulullah SAW ghuslan, yaitu ghuslan itu mandi, tapi maksudnya air untuk mandi. Wa satartuhu, dan saya yang melindunginya, menutupinya. Nabi SAW, dia menutupi Nabi SAW ketika mandi. Di riwayat disebutkan bithaubin, dengan menggunakan kain, tidak menggunakan papan atau tameng, tapi menggunakan kain. Wasabba ala yadihi, lalu beliau menuangkan air dari bejana ke tangannya. Faghasalaha marratan aw marratain, lalu dia basah atau dia basuh tangannya itu sekali atau dua kali. Qala Sulaiman, berkata Sulaiman yakni Al-Amash, la adri adzakara ats-tsalitsata am la, saya tidak tahu dia menyebutkan tiga kali atau tidak. Jadi Al-Amash mengatakan saya tidak tahu dia menyebutkan tiga kali atau tidak, atau hanya menyebutkan dua kali saja, ya, yaitu yang menyebutkan itu Salim bin Abil Ja'ad. Jadi saya tidak tahu, kata Amash, apakah Salim bin Abil Ja'ad gurunya menyebutkan yang ketiga atau hanya dua kali. Thumma afragha biyaminihi ala shimalihi, kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Faghasala farjah, dengan tangan kiri itu beliau membasuh kemaluannya. Jadi Nabi SAW menggunakan tangan kiri untuk membasuh kemaluan. Karena juga di riwayat lain dijelaskan tidak boleh atau tidak dianjurkan memakai tangan kanan ketika istinja atau istijmar. Ketika istinja atau istijmar dianjurkan untuk memakai tangan kiri, karena tangan kanan itu adalah untuk sesuatu yang dimuliakan. Nah, untuk hal-hal seperti ini Nabi memakai tangan kirinya. Thumma dallaka yadahu bil ardi aw bil haid, kemudian beliau menggosokkan tangannya ke tanah atau ke dinding. Ke tanah atau ke dinding. Kemudian sudah kita jelaskan bahwa tanah termasuk sarana atau media untuk membersihkan. Ada sebagian atau banyak bakteri yang hanya mati dengan menggunakan tanah, seperti cacing pita, itu tidak bisa dibunuh dengan deterjen jenis apapun, bahan kimia apapun, tapi dengan tanah dia bisa dibunuh. Maka Nabi SAW menggunakan tanah untuk membersihkan itu. Thumma tamatmadha, kemudian beliau berkumur-kumur, tentu saja dibasuh lagi setelah itu. Nah, ini sebenarnya tidak perlu jelaskan, karena sesuatu yang jelas diperjelas tanpa kabur, ya. Jadi tidak mungkin habis digosok ke tanah itu dia kumur-kumur, kan tidak mungkin, dan nah, berarti dibasuh dulu. Wastan syaqa, berkumur-kumur, wastan syaqa, dan memasukkan air ke hidung, istinsyaq.
yaitu menarik air ke dalam hidung. Ini juga sudah kita jelaskan, ada beberapa cara yang seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Ada dengan menggunakan satu telapak tangan saja dan sekaligus dari situ air ke mulut kemudian langsung ke hidung. Jadi sekali jalan. Ada pula yang menyebutkan caranya adalah dengan satu ini kumur-kumur dulu 3 kali, kemudian 3 kali pula masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, berarti 6 kali jadinya mengambil air. Ada pula yang mengatakan dengan kedua tangan ditampung air tersebut, kemudian sekaligus masukkan ke air ke mulut dan ke hidung, ke mulut untuk kumur-kumur dan ke hidung untuk istinsyaq. Ada pula yang mengatakan bahwa dengan dua telapak tangan ini kemudian masuk ke hidung 3 kali dan ke kumur-kumur 3 kali, kemudian masukkan ke hidung 3 kali. Nah, dan bagaimanapun cara yang dipakai itu tidak masalah. Ya, 2 tangan atau 1 tangan, yang penting kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Dan itu seperti dikatakan oleh dokter ahli kesehatan, itu juga salah satu cara untuk menghilangkan menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di mulut dan yang di hidung. Bahkan istinsyaq termasuk cara yang sangat dianjurkan oleh ahli kesehatan untuk mencegah dan juga mengobati penyakit stroke, memperlancar aliran darah ke otak. Makanya Nabi menyuruh kita wabalik bil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Dalam istinsyaq itu benar-benar ditarik ke atas dan kecuali ketika kamu sedang berpuasa. Berpuasa takut masuk air ke rongga dan tertelan. Kalau masuk ke rongga qalul ya. Masuk ke rongga tapi keluar. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itu insyaallah tidak mengapa. Wa ghasala wajhahu wa yadayhi. Selepas itu beliau membasuh wajah dan dua tangannya. Wa ghasala ra'sahu. Setelah itu beliau membasuh kepalanya. Ini kan cerita mandi nih ya. Tapi ini wuduk sebelum mandi. Thumma sabba ala jasadihi. Kemudian beliau menuangkan air atau menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Di riwayat lain dijelaskan, pertama sebelah kanan, kemudian kedua sebelah kiri, dan yang terakhir adalah ke seluruh tubuh. Berarti dia ahlinya bang. Memang harus berkusuk orangnya. Kalau tidak berkusuk tak sampai air semuanya. Makanya di dalam mazhab Ahmad, baik berwuduk pun mandi mesti digosok dengan tangan supaya air merata sampai ke badan. Kalau dilalun aja, ayo saja. Ini ketuk mandi nabinya kan? Cukup tak mandinya? Dah cukup. Waktu coba apa tu cukup ya? Nabi mandi 1 sak 4 kali ini. Itu sak tu begini, mud segini kan 4 mud. Sak sampai 6 mud, atau 1 sak sampai 6, 1,5 sak. Sak tu berapa isinya? 4 mud. Mud tu berapa isinya? Cuma di tangan tu, tuangkan air. Nah, buat itu 4 kali. Sebenarnya itulah. Jadi mandi itu ya sember kenek lah. Tak sember yang menongah Siapa? Enggak sampai itu. 5 liter banyak. Ikut berapa mut kan? Kau nama tu mililiter ya? Apa kan? Nama tu mililiter. Kira-kira apa tapak tangan lah. Tak pernah dia. Nah,
Ya lebih kurang 2,5 liter lah, lebih kurang 2,5 liter. Itulah untuk mandi. Jadi wudhu situ, mandi di situ. Cukup sering. Lah itulah perasaan karena kita biasa mandi dengan air yang banyak. Sama wudhu. Wudhu seperempat dari ini udah cukup. Cuman dia tak pernah buat. Tak so cukup lah. Karena ada seseorang syekh temannya kena was-was. Asal wudhu bolang tawi. Akhirnya betulnya syekh esok ikut dan perihlah. Ini syekh yang langsung cerita. Syekh yang langsung cerita. Besok ikut saya rihlah. Apa namanya rihlah ya? Dengan kami nanti akan saya obati kamu dari penyakit was-was tadi. Ya rihlah kan payah si ayur kan di padang pasir. Jembah yang rihlah ke Sumatera Barat tambah banyak ayur. Nah, ini rihlahnya di padang pasir. Airnya sangat terbatas. Airnya pas mau sholat dipanggilnya sebulan. Ayo sini wudhu. Dikasih sama si air aqua segelas. Berarti ya wudhunya mandang di kayur. Tambah was-was jadi kan. Cukupnya saya wajib cukup. Dan nengok kalau tak cukup orang tak salah. Pokoknya ditekan oleh saya kan. Kan memang kadang-kadang harus terapi ditekan itu. Pokok wajib cukup. Apa kalau tak cukup? Istilahnya apa namanya? Pokok wajib cukup. Begitulah lebih kurang. Tak bisa ndak. Coba wudhu adalah alhamdulillah. Cukup. Tu betulnya saya. Saya solat dengan nyanyi. Nak lama mandi dia wudhu kan? Akan tak sedetulnya. Kata saya, beginilah dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wudhu. Akhirnya alhamdulillah botol. Was-was payah kan tapi begitulah. Kembalikan ke sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ini kalau pendapat awalnya tak mau kan murah. Tapi kalau beginilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudhu cukup. Kan Hasan bin Ali kan pernah juga atau Muhammad bin Hanafiyah anak Ali bin Abi Thalib kan pernah juga dia bilang apa namanya tak cukup dia dengarannya. Ia satu sok lebih tu tak cukup baginya untuk mandi. Sebab rambut saya tebal, lalu kata panjang dan tebal. Lalu kata siapa? Abdullah bin Abbas yang menceritakan hadis ini, dahulu wang lebih tebal apa doang, lebih eloknya cukup dia ayu sebanyak itu. Jazakallahu khair. Cukup dia sebanyak itu. Akhirnya dicobanya memang cukup. Nah cukup. Pananya mandi satu sok setengah. Tak mana dia coba lah. Nah, coba sekali-sekali. Dan pada ada coba, alhamdulillah. Yang pertama yang Pak Ayu itu kan, Ayu tak habis setengah kula, awak balik kan mandi situ. Mimpi lo malam tu. Allah Ustaz. Ini masa kawan jadi habis ni. Ayu setengah kula, awak subuh lah masuk mimpi lo malam tu. Akhirnya ikutnya masanya mempraktekkan itu. Alhamdulillah, ambil Ayu sah, gayung rupa nu. Sudah itu di situ bau dua. Sudah itu membersihkan yang harus dibersihkan. Sudah itu berwudhu dan menyiram 3 kali. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Apalagi musim dingin lah. musim dingin. Salju ada telak malam mandi tu bang. Alhamdulillah. Kemudian dilap dan selesai. Wudhu dengan air yang sedikit. Lah kalau coba khususnya di pesawat kan. Khususnya dia ditambang. Orang kan tak boleh wudhu ada dah. Itu iya. Sekolah pula sekali wudhu itu dah dilarang deh orang pesawat tu. Tapi kalau dan kan semprot gini banyak deh orang semprot kan. Semuanya itu loh. Itu. Yang penting sampai air kan seluruh anggota wudhu dan basah. Kan tak kah? Untuk basuh caci tangan sagayung. Untuk kumur-kumur juga istinsak sagayung lah. Hati-hati. Itu kagak petabang dero. Nah, bisa petabang petabang. Nah, ini semuanya sepertiga inilah air kuah gelas.
alhamdulillah cukup. Jadi memang harus perlu berjalan-jalan di bawah ya, tujuan bayunya banyak. Kita sampai yang tak banyak, ayu botaso kosong. Sunnah itu memudahkan kita. Sunnah itu memudahkan kita dan menyehatkan kita. Alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dan mati. Hadis ini dulu sudah kita syarah di sebelum ini. Kemudian wa ghassala wajhahu wa yadayhi wa ghassala ra'sahu thumma sabba 'ala jasadihi thumma tanahha. Kemudian beliau berpindah tempat, fa ghassala qadamaihi, lalu membasuh kedua kakinya. Kemudian ketika membahas masalah memisahkan antara membasuh bagian anggota wudu, dilambatkan menjelang setelah mandi, dan itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Artinya mualat bukan syarat sah, bukan syarat sah. Nah, artinya selama jaraknya itu tidak terlalu jauh. Kemarin hadis Ibnu Umar atau asar dari Umar, beliau wudu di mana wudunya kemarin? Di pasar. Sudah itu basuh kaki di Kek Musaji. Basuh kaki dekat masjid. Jadi tak jauh. Itu khirqatan. Lalu saya ulurkan kepadanya semacam sapu tangan. Itu secari kain, ya seperti mendil atau seperti handuk. Nah, untuk mengelap. Faqala biyadihi hakadha. Artinya tidak perlu. Tak perlu. Walam yuridha, beliau tidak ingin memakai anduk itu untuk melap uduknya tadi. Artinya apa? Ini juga sudah dibahas kemarin. Ya, sebagian ulama mengatakan makruh melap air wudu. Alasannya adalah, atau sebagian tidak membolehkan. Alasannya apa? Karena dalam hadis disebutkan ketika seseorang membasuh mukanya, maka berguguran dosa-dosa yang berkaitan dengan muka seiring dengan bergugurannya air wudu tadi. Demikian juga dosa yang berkaitan dengan tangan. Makanya oleh sebab itu mereka mengatakan jangan dilap. Nah, tapi sebagian atau di sebagian riwayat di hadis juga disebutkan bahwa Nabi juga pernah melap setelah berwudu. Itu menandakan bahwa melap itu kadang dibolehkan, dan siapa yang melap tidak masalah, dan siapa yang tidak itu juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tapi kalau kan ganti lo deh, kan ada sebagian asal basah muka itu terasa tidak nyaman. Aja tengah-tengah sholat kan wet gitu kan, bah kusuk aja muka tahu ya. Maka sebaiknya dilap. Mungkin anda termasuk jenis yang ini. Jadi kalau tidak dilap tengah sholat pasti terganggu, katal gitu. Pasal itu maka dilap. Wallahu taala alam. Baik, masuk waktu? Belum ya? Baik. Ini bab yang setelahnya, ini Masya Allah lumayan ini. Qala rahimahullah, bab yang ke-12, babu idza jama'a thumma 'ada wa man dara ala nisa'ihi bi ghuslin wahid. Bab tentang atau bab apabila seseorang melakukan hubungan suami istri, kemudian dia kembali mengulangnya. Artinya tidak cukup satu kali tapi masuk yang kedua atau ketiga. Karena sebagian orang diberikan kelebihan itu bisa dalam beberapa kali putaran. Nah, seperti Nabi alaihissalam diberikan kekuatan 30 orang. Itu Allah yang maha pemberi. Nabi Sulaiman kan pernah 100. La atufanna al-laila ala mi'ati imra'ah. Saya malam ini akan melakukan hubungan badan dengan 100 orang wanita.
yang setiap itu akan melahirkan seorang mujahid bi sabilillah. Cuma lupa dia mengatakan insya Allah. Lupa mengatakan insya Allah. Akhirnya tak satu pun yang tak satu. Jadi subhanallah, Nabi pun diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya, ada enggak orang yang lebih alim darimu masa ini? Pertanyaannya, jawabnya tidak ada. Memang Nabi yang paling alim di masanya. Tapi ternyata itu, karena lupa juga mengatakan insya Allah, akhirnya dianggap sebagai suatu perkataan yang bisa mengandung ujub. Akhirnya diuji oleh Allah SWT dengan rihlah fi talabil ilmi. Itu rihlah untuk menuntut ilmu, jauh dia berjalan sampai ke pertemuan dua laut, Laut Merah dengan Laut apa? Laut Mati. Laut Merah, Laut Hijau ya. Laut Mati. Di situ dia bertemu dengan seorang hamba Allah yang Allah berikan ilmu yang tidak diberikan kepada Musa alaihissalam. Akhirnya dia minta tolong diajarkan ilmu. Tapi ternyata dengan syarat, kata Nabi Khadir itu kamu jangan tanya sebelum saya bercerita. Tapi apa pula? Dia memang sabar untuk ilmu itu luar biasa beratnya dan ujiannya. Gimana tidak? Numpang di kapal orang gratis. Asal itu dirusak kapal orang itu. Kan mungkar kan? Ini yang banyak orang-orang yang tidak sabar untuk ilmu. Fatwa ulama itu dikritiknya habis-habisan. Masa ulama berfatwa seperti ini? Kemana saja kalau ulama besar nak berfatwa jihad ke Palestina kan, misalnya kan? Ini resiko juga jadi ulama tidak. Jadi kalau masyarakat umum inginnya semangat, tapi ulama dengan ilmu. Dengan ilmu. Banyak orang jahil yang tidak bisa sabar menerima. Sahih? Dikiranya ulama ini penakut. Lalu kita katakan Utsman bin Affan saja tidak mereka terima, apalagi kita ini. Utsman tidak mereka terima, tidak percaya mereka. Padahal dia seorang alim, seorang penguasa. Apalagi kita yang tak sekuku ilmunya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Maka wajar orang-orang Khawarij mencela para ulama-ulama dengan celaan-celaan. Jangankan ulama, Nabi juga dicela oleh orang-orang yang tidak menerima dan sabar dakwahnya. Nah, Musa alaihissalam diuji. Lepas itu ketemu pula anak kecil. Kalau kadang dibunuh jadilah alasan mungkin penjahat kan. Ini tidak, anak kecil yang tidak berdosa. Sedang main-main dipanggil Nabi Khadir, habis itu dibunuhnya. Allah. Siapa yang sabar? Hawa Nabi ini mungkar kan. Akhirnya Musa mengatakan la qatalta nafsan zakiyatan min ghairi nafsin. Kenapa kau bunuh anak yang kecil seperti itu? Baik. Terakhir adalah dah capek berjalan minta bertamu ke rumah rakyat setempat. Nabi dua orang tidak mau mereka melayaninya. Subhanallah. Apakah Nabi Musa menggunakan ilmu kewaliannya untuk mengamalkan? Tidak. Akhirnya bertemulah atau mereka temukan sebuah tembok rumah yang sudah hampir roboh, lalu diperbaiki. Iya, dia kata Musa kan, awak orang minta bertamu tidak dikasih orang. Sekarang ni rumahnya kita kerjakan tanpa upah pula. Bagi Musa itu berlebihan. Hanya hadza firaqu baini wa bainik. Kalau gitu dah 3 kali diberikan kesempatan, itu sekaranglah masa kita berpisah. Dah cukup pelajaran bagi Musa. Ternyata ada alim yang mengetahui ilmu yang tidak dia ketahui. Walaupun benar dia yang paling alim di masa itu, dia lebih alim daripada Khadir. Tapi ada sebagian ilmu yang diberikan ke Khadir dia tidak mendapatkan.
kata orang-orang sekarang nama ilmu laduni ya, ilmu laduni. Nah, dikiranya ilmu laduni itu dapat dengan bertapa. Nah, ilmu laduni juga itu. Baik, azan dulu katanya. Baik, silakan. Allahu Akbar, Allah berulang. Allahu Akbar, Allah berulang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Asyhadu an la ilaha illallah. asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La haula. Allahumma rabb hadhihi at-tamma was-salati al-qa'imah. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dalam hati Allah. Kemudian wa man dara ala nisa'i fi khuslin wahid, yaitu tentang hukum seseorang yang berhubungan badan dengan beberapa orang istrinya dengan satu kali mandi. Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam bab ini beberapa hadis. Qala rahimahullah, hadatsana Muhammad ibn Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bashar, yakni Al-Bundar Al-Basri. Qala hadatsana Ibnu Adi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Adi.
wa Yahya ibn Sa'id, dan Yahya ibn Sa'id, itu Yahya ibn Sa'id al-Qattan, an Syu'bah, dari Syu'bah yaitu Ibn al-Hajjaj al-Ataki, yaitu Ibn al-Hajjaj al-Ataki Abu Istam al-Basri, ulama pertama yang memeriksa hadis di Basrah. An Ibrahim ibn Muhammad ibn Muntashir, dari Ibrahim bin Muhammad ibn Muntashir, an abihi, dari bapaknya Ibrahim ibn Muntashir, qala, dia berkata, zakartu li Aisyah, saya katakan ini kepada Aisyah, faqalat, lalu dia mengatakan, yarhamullahu Aba Abdurrahman, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman yakni Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, karena Abdullah bin Umar lupa tentang masalah ini, maka Ummul Mukminin menceritakan atau mengatakan rahimallahu atau yarhamullahu Aba Abdurrahman. Kuntu utayyibu Rasulullah SAW fayatufu ala nisaihi, sayalah yang memasangkan minyak wangi Nabi SAW, thumma fayatufu ala nisaihi, kemudian dia pergi ke seluruh istrinya. Ini kejadian adalah sebelum haji wada, yaitu di Zulhulaifah. Di Zulhulaifah, karena Nabi di situ bermalam setahun. Ya semalam lah, orang nak pergi haji masa lama pula di Zulhulaifah, di miqat. Ya, beliau malam itu lalu memberikan hak seluruh istrinya, karena perjalanan lumayan jauh. Makanya disunnahkan pula bagi yang ingin berangkat untuk memberikan hak tadi. Ini bukan masalah apa, innallaha la yastahi minal haq, Allah tidak malu mengatakan yang hak, apalagi bagi yang masih Masya Allah on fire, kata orang, on ya. Ya, kadang-kadang yang masih muda-muda itu sebelum musafir mesti memberikan atau membayarkan hak dan kewajiban atau melaksanakan kewajiban itu. Maka Nabi SAW karena besok akan berangkat haji dan akan ihram, dan ihram di masa itu lumayan lama. Ia masa lebih dari sepekan, 8 hari sampai 10 hari menuju Makkah. Dan dalam keadaan ihram, termasuk yang terlarang adalah mendekati istri atau suami. Tak boleh kan? Yang kan mendekati, meminang aja, melakukan akadnya tak dibenarkan. Melamar juga tak boleh. Jelas, khitbah tak boleh. Menikah tak boleh di masa ihram. Maka Nabi SAW menyunahkan itu sebelum ihram untuk melakukan hubungan badan, supaya nanti pas tawaf pegang tangan istri, nanti batal pula wuduk lagi jadinya. Sah? Paham ya? Nah, jadi bersinggungan dikit, kuat sinyal, naik sinyal, tak boleh. Makanya diberikan sebelum ihram. Diberikan sebelum ihram. Dan sampai hari ini Masya Allah di Mekah ada istilah kamar barakah. Jadi kalau antum nak mau sesuatu, tanya saja kamar barakah, pasti orang paham itu. Paham tak kamar barakahnya? Wih, orang nak haji bawa istri, nah, kalau di tempat kawan-kawan nginap kan tak mungkin kan? Sah? Tak bisa. Akhirnya sepakat aja lah. Nanti kalau apa tanya sama kawan di sana, tahu dia itu. Mana kamar barakah? Sewanya per jam.
Ya, pesawatnya berjam insyaallah taala. Nah, tapi itu agak musim haji itu tuh mahal kan? Ada jasa itu pula, tapi kayaknya dikenal di kalangan-kalangan orang-orang kita Indonesia juga. Indonesia memang kreatif. Indonesia memang kreatif. Alhamdulillah ada aja peluang. Sampai calo Hajar Aswad pun ada. Calo Hajar Aswad, belum lagi pangdam, panglima dam dan seterusnya. Tapi bagus juga kalau yang ini membantu, Kamar Barakah ini membantu. Sah? Sebab 40 hari weh haji reguler. Sah? Nah, kawan suara ambil pulang capek je pulang je kan. Ambil pulang mau je belanja lama tak ni. Nya alu nak boleh lainnya lah. Illa telah tiba boleh kan. Jadi makanya ada solusi. Kamar Barakah. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, apa hukumnya berjima dan mengulangi kembali dengan hanya satu kali mandi, baik dilakukan pada satu istri atau dengan beberapa orang istri. Lakukan dengan satu istri atau dengan beberapa istri secara bergantian di tempat yang berbeda. Nah, maka itu boleh. Maka hukumnya adalah boleh. Naam kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, wa qad ajma'u ala anna al-ghusla bainahuma la yajib. Mereka ijma' bahwa mandi di antara keduanya tidak wajib, tapi mustahab. Itu artinya disunnahkan. Yang menunjukkan sunnahnya mandi di antara setiap selesai dan mengulang lagi adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dari Abu Rafi' bahwa Nabi SAW pernah suatu hari memberikan hak para istrinya dan setiap selesai satu orang beliau mandi sebelum pergi ke yang lain dan begitu seterusnya. Itu 9 tu ya? 9. Nah, tentu tidak bisa. Nabi diberikan Allah SWT kekuatan seperti yang disebutkan, ada yang apa namanya, 30 orang laki-laki. Nah, di sini ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, Aisyah menceritakan, yaitu saya yang memberikan minyak wangi Nabi pada malam itu. Kemudian beliau pergi memberikan hak kepada para istrinya. Thumma yusbihu muhriman. Besok paginya beliau sudah ihram. Dia sudah ihram. Yandakhu tiban. Yaitu sebelum ihram beliau kembali memakai minyak wangi atau parfum. Yandakhu tiban, memakai minyak wangi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, maka mandi, sebab pertama mereka sepakat bahwa mandi tidak wajib. Ya, salah paham tak? Kecuali di akhir. Maka Imam Al-Bukhari menyebutkan wa man dara ala nisa'i fi ghuslin wahid. Apa hukumnya laki-laki bergiliran memberikan hak istri tapi hanya mandi satu kali, itu terakhir. Itu boleh. Karena memang selama tidak melakukan hal yang dilarang karena junub, maka mandi belum wajib. Apa yang dilarang ketika junub? Salat. Salat ahsant. Yaitu salat dilarang ketika junub. Kalau nak salat wajib mandi. Kalau makan? Boleh. Boleh ya. Tapi sebagian ulama mengatakan sebaiknya mandi dulu atau setidaknya berwudu. Lolok tidur. Boleh tak tidur dalam keadaan junub? Boleh. Tapi sebaiknya mandi. Sebaiknya mandi atau setidaknya wudu seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW.
Jadi sebaiknya kalau tidak bisa mandi, sebaiknya berwudu. Karena mandi sebelum tidur itu juga termasuk salah satu cara yang tidak sehat. Mandi langsung tidur ya. Kalau tuan-tuan mandi malam nanti jangan langsung sudah kamar mandi ambil selimut lolok hidung nasi. Itu sangat tidak sehat. Sangat tidak sehat. Walaupun mandi setelah tengah malam. Karena mandi setelah tengah malam itu menurut para ahli kesehatan juga sangat bagus bagi sirkulasi darah kita. Itulah bagusnya bangun setelah tengah malam. Sah? Apalagi kalau tadi sudah melaksanakan kewajiban. Nah, sekarang mandi wajib, habis itu melakukan yang sunat. Jelas? Masyaallah kiram, karena mandi setelah lewat tengah malam sampai subuh itu atau sebelum subuh itu mandi sehat. Mandi sehat. Baik, ini penelitian orang, tapi bukti nyata juga menunjukkan. Saya melihat ada beberapa orang kakek-kakek yang tua-tua yang berumur panjang, ada lebih dari 100 tahun. Salah seorangnya kakek kami dulu di Pulau Payung. Kakek kami di Muarajali umurnya meninggal itu kalau tidak salah 114 tahun. Nah, panjang umur bang. Di antara kebiasaan beliau itu adalah sebelum subuh selalu mandi di Sungai Kampar. Di kampung mandi. Ya jam-jam sebelum subuh, sejam menjelang subuh itulah masuknya ke Sungai Kampar. Sudah itu sudah wuduk kamu saji. Nah, sudah itu salatnya, sudah itu ngaji. Ini kan lah biasa ngaji itu kan. Pakai mic lah ngaji tu. Nah, pakai mic ngaji. Walaupun kadang tak joleh dia lah. Nah, ngaji. Alhamdulillah. Nah, kalau yang di Pulau Payung dulu, Datuk kami tu tak pernah minum obat kimia. Dia tak ada minum obat bodrek, tak atur. Iya, sodonya obat alami. Iya, kunyi, sarai, daun apa? Daun duit. Itu daun duitnya. Daun salam. Seduit tak boleh. Nah, dan sebagainya. Itu aja obatnya. Alhamdulillah. Umur bius hati masih tolak je kereta mangkit tang pisang dia. Mangkit tang pisang pakai kereta. Waktu nikah terakhir umur 90 lebih so nikah. Banyak je lah. Jadi yang jantan-jantan kan jantan dakek wano. Iya, masih hamu mau juga bang ya. Nya puber ketiga kan 60 kan. Nah. Puber pertama mau apa dulu? Hah, 2 tahun? 18? Hah? Oh, 15. Berarti umur 35 puber kedua dong. 25. Berketiga 35 sampai 55. Nah, puber kelima, ke-6 90. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi maka Aisyah radhiyallahu taala menjelaskan, saya yang pakaikan minyak wangi Nabi, kemudian beliau berkeliling memberikan hak para istri, kemudian besok setelah mandi pakai tuib, pakai ini, dan lalu ihram haji. Nah, ini salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang perlu diperhatikan. Nah, tadi sepakat mereka tak wajib mandi, sah? Tapi kalau mandi lebih bagus. Mandi lebih bagus. Nah, karena Nabi pernah melakukannya tanpa mandi dan dengan mandi. Dalam hadis ini beliau tanpa mandi kecuali satu kali, itu terakhir. Sedangkan yang dengan mandi dari Imam Abu Daud dan An-Nasa'i dari Abu Rafi' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelilingi para istrinya, kemudian beliau mandi setiap selesai dari satu orang. Nah, bagaimana dengan wudu? Antara itu, baik mengulang dengan istri yang satu atau mengulang dengan beberapa istri. Berkata Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, la yustahab, tidak dianjurkan. Wa qala al-jumhur yustahab. Kalau jumhur mengatakan disunnahkan. Karena hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan iza ata ahadukum ahlahu thumma arada an yu'awidahu aw yu'awidaha falyatawadda bainahuma. Kalau dia berjima dengan istrinya lalu ingin mengulang kembali, ya, naik kembali, maka hendaklah dia berwudu. Hendaklah dia berwudu, wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna. Alasannya apa? Karena itu membuat lebih segar dan lebih bersemangat. Ta'innahu ansyatu lahu. Karena dia lebih memberikan refreshing yang luar biasa. Nah, sebagian menakwilkan hadis ini dengan membasuh baratnya, tapi yang takwil tidak sahih karena bertentangan dengan nas. Karena disebutkan dalam sebagian riwayat wudunya seperti wudu salat. Berarti kalau seperti wudu salat bukan hanya sekedar membasuh kemaluan, tapi adalah membasuh kemaluan dan membasuh anggota wudu. Karena ilahnya atau hikmahnya Nabi sebutkan supaya lebih bersemangat. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sedangkan ahlu ahlu zahir, Buddha Ibnu Habib di kalangan ulama Malikiyah mewajibkan. Jadi kalau Samratul Khilaf, buah dari khilaf ini yang menyatakan diwajibkan siapa yang berhubungan tanpa berwudu di antara ronde 1 dan 2 berarti dia berdosa. Sah? Tapi bagi yang mengatakan sunat tidak masalah, tapi rugi. Seperti kata jumhur dan yang mengatakan sama sekali tidak dianjurkan, ya tidak ada masalah. Tapi yang rajih wallahu alam mengumpulkan antara bagian dalil tersebut bahwa disunnahkan karena Nabi alaihissalam pada kebiasaannya beliau mengulangnya dengan berwudu sebelumnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kemudian hadis yang kedua dalam bab ini wallahu alam. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bashar al-Bundar al-Basri. Qala hadatsana Mu'az ibn Hisham, telah menceritakan kepada kami Mu'az ibn Hisham ad-Dastawai. Qala hadatsani abi, telah menceritakan kepada kami Hisham, yaitu bapakku, yaitu Hisham ibn Abi Abdullah Sambar ad-Dastawai al-Basri, an Qatadah, dari Qatadah ibn Di'amah as-Saddusi, salah satu dari 6 tabi'in menjadi poros permukaan sanad di masa tabi'in. Qala hadatsana Anas bin Malik, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik. Kalau tadi dari Ibnu Abbas ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ini dari Anas bin Malik. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisaihi fi as-sa'ati al-wahidah min al-laili wan-nahar wa hunna 11. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah yaitu mendatangi seluruh istrinya dalam satu waktu. Ini di sa'atil wahidah maksudnya bukan jam 1 ya. Bukan jam 1, tapi maksudnya dalam satu waktu. Minal laili wan nahar, baik di waktu malam maupun siang. Berarti melakukan hubungan suami istri boleh malam boleh siang. Walaupun waktu-waktu secara ilmu kesehatan yang paling bagus adalah malam. Karena malam itu malam itu adalah waktunya istirahat. Dan istirahat itu yang bagus adalah istirahat bersama istri. Sahih? Maka dan ada yang mengatakan yang paling lebih bagus lagi waktu malam itu adalah menjelang subuh. Menjelang subuh karena badan sudah istirahat, kemudian konsentrasi pikiran belum masuk ke bab-bab lain, kecuali situ, jadi lebih fokus. Ala kulli hal, semua waktu adalah dibolehkan. Soalnya pilihan yang tepat, itu antum yang lebih tahu. Kadang-kadang tidak ada waktu, yang penting kapan mau. Tidak ada masalah.
Wahunna ihda asyrah. Nabi alaihissalatu wassalam waktu itu memiliki 11 orang istri. Qala qultu li Anas, "Au kana yutifuhu?" Au kunna tahaddas annahu a'ta quwwata 30. Tanya-tanyakan ke Anas, yakni kata ada bertanya ke Anas, "Akana yutiquhu?" Memang Nabi sanggup? Memang Nabi sanggup dalam suatu waktu tanpa jeda? Kata Anas, "Kunna natahaddas annahu u'tiya quwwata 30." Kami dulu sering menyatakan, membicarakan bahwa Nabi itu diberi kekuatan 30 orang lelaki. Ya 11 masih ada sepertiga. Masih ada 2/3 lagi. Kalau tuan-tuan jangan coba-coba. Nah, jangan. Jadi diberikan kekuatan 30 orang. Wa qala Sa'idun an Qatadah, berkata Sa'id dari Qatadah, "Naam. Inna Anasan hadatsahum tis'u niswah." Riwayat dari Sa'id bin Abi Arubah. Sa'id bin Abi Arubah, salah seorang murid dari Qatadah, mengatakan dalam riwayat beliau, "Inna Anasan haddatsahum tis'u niswah." Anas menceritakan kepada mereka bahwa istri Nabi waktu itu adalah 9. Kayaknya ini yang zahirnya ini. Sebab istri Nabi setelah hijrah ke Madinah, kan dengan Anas kan setelah hijrah ke Madinah. Istri Nabi ada berapa? Semua kan 11. Dan setelah hijrah tinggal 9. Karena Khadijah sudah wafat. Kemudian Saudah juga sudah di awal-awal sudah wafat. Berarti tinggal 9, wallahu ta'ala alam. Jadi sehingga riwayat Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah mengatakan riwayatnya adalah 9. Dan Sa'id bin Abi Arubah min asbatin nasi fi Qatadah. Ada rawi yang paling sabit dari Qatadah. Wallahu alam. Tapi Imam Al-Bukhari rahimahullah menjadikan riwayat Mu'az Hisham ad-Dastawai dari Qatadah pun adalah satu hal yang sahih. Karena di sini Qatadah tidak melakukan tadlis. Yaitu dengan mengucapkan haddatsana. Maka riwayatnya di sini adalah sahih. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Asyahid di sini bahwasanya seseorang juga mandi dengan 1 kali mandi, dan hukum tentang bolehnya mendatangi istri lebih dari 1 dalam 1 waktu. Tapi dengan catatan sesuai kesanggupan, kalau sanggup. Baik, barangkali demikian selesai bab ini. Itu tentang hukum orang yang mendatangi istrinya yang lebih dari 1 atau mengulangi berhubungan suami istri lebih dari 1 kali, dan itu dibolehkan. Tentang hukum mandi di antara keduanya atau di antara hubungan dengan separa istri itu, ijma' ulama tidak wajib. Tidak wajib. Artinya dianjurkan. Dan kalau dilakukan itu lebih bagus. Sedangkan wudu terjadi perbedaan pendapat antara yang mewajibkan dengan yang antara yang mewajibkan dengan yang menyunahkan dan yang tidak menyunahkan. Abu Yusuf Al-Qadhi mengatakan tidak disunahkan. Al-Jumhur mengatakan disunahkan. Sedangkan Ibnu Habib Al-Maliki dengan Al-Zahiri mengatakan wajib. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Kira cukup sampai di sini. Naam. Nah. Bisa. Gimana? Masuk sumur.
Inya tak dapat apa? Kalau paham dah lah. Oh, maksudnya tidak sampai mengeluarkan, iya tidak sampai orgasme. Nah, terus? Nah, iya nyalur sampai lah. Ah, lu selesai lah. Nah, udah selesai lah. Nah, udah selesai tentang masalah innamal ma' minal ma', sah? Air itu baru wajib kalau sudah keluar air. Jadi itu pertanyaannya. Iku ayu lo kalau wajib mandi atau tidak? Kalau pertanyaan ringkasnya dulu dalam hadis Ibnu Abbas dijelaskan innamal ma'u minal ma'. Air itu baru wajib kalau sudah ada air. Maksudnya air yang pertama baru wajib mandi menggunakan air atau mandi menggunakan air apabila sudah keluar air. Air apa? Air mani. Air mani. Kemudian di hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan kedua-duanya hadis sahih. Nabi mengatakan idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila sudah bertemu dua khitan, tidak perlu jalan dulu ya. Nah, apabila sudah bertemu dua khitan, maka wajib mandi. Nah, dalam hal ini ulama menganggap hadis Abdullah bin Abbas sudah dinasa dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Di awal-awal dulu memang tidak wajib mandi kalau tidak sampai orgasme, tidak sampai klimaks. Tapi hadis Aisyah menunjukkan walaupun tidak kalau sudah bertemu maka wajib mandi. Wallahu taala alam. Insyaallah. Barakallahu mak ya tekonang di sini ada tekonang dah dulu Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan kita nanti untuk menjelaskan. Kalau enggak sekiranya cukup penjelasan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.